tapi tubuhku benar-benar terasa berbeda. Perawat itu menangis haru, memeluk Alia yang masih gemetar. Alhamdulillah Nona, ini mukjizat. Alia tersenyum, tapi pikirannya berlari ke satu wajah. Wajah pria yang datang sebulan lalu dengan pakaian robek dan tangan kasar akibat kerja keras. Raffi. Nama itu muncul begitu saja di kepalanya. Ia duduk perlahan di kursi roda, menatap jendela, dan berbisik. Kalau benar kamu yang melakukannya, kenapa harus diam? Di luar rumah besar itu, di kejauhan yang tak bisa ia lihat, Raffi tengah mengayuh becaknya menyusuri jalanan kota. Ia tidak tahu bahwa malam itu, untuk pertama kalinya, wanita yang pernah menertawakannya kini bisa berdiri karena usahanya. Dan di antara langkah-langkah kecil itu, takdir mulai menyiapkan pertemuan yang akan mengguncang hati mereka berdua. Pagi itu, rumah besar milik Alia terasa lebih hidup dari biasanya. Para pelayan sibuk mondar-mandir, perawat tersenyum lega, dan udara di dalam rumah seolah lebih hangat. Tapi di antara semua itu, Alia masih duduk di kamarnya dengan pikiran yang tak tenang. Ia memandangi kakinya yang kini bisa sedikit digerakkan. Setiap kali mencoba melangkah, hatinya bergetar antara haru dan takut. Ia belum berani percaya sepenuhnya, tapi di dalam dada ada perasaan yang tidak bisa dijelaskan. Setiap kali aroma itu muncul, tubuhnya terasa hangat, tenang, dan kuat. Namun di sisi lain, muncul rasa penasaran yang besar. Siapa sebenarnya yang mengirimkan aroma penyembuh itu? Sore harinya, Alia memanggil perawat lamanya, Bu Ratmi. Wanita paruh baya itu datang membawa teh hangat dan duduk di sampingnya. Bu Ratmi, ucap Alia pelan. Ada hal yang ingin aku tanyakan. Setiap malam, aku selalu mencium aroma daun dan akar yang sama. Siapa yang bisa masuk ke rumah ini tanpa sepengetahuan kita? Bu Ratmi tersenyum lembut, tapi matanya tampak menyimpan sesuatu. Mungkin hanya angin malam yang membawa bau taman nih Nona. Alia menatapnya tajam. Angin tidak mungkin membawa daun segar ke dekat jendelaku. Aku tahu, ada seseorang yang menaruhnya di sana. Perawat itu menunduk. Ia tahu kalau terus diam, cepat atau lambat, Alia akan mencari tahu sendiri. Tapi ia juga tidak berani mengungkapkan bahwa Raffilah orang di balik semua itu. Ia hanya menjawab, mungkin seseorang sedang dikirim Allah untuk menolongmu dengan caranya sendiri. Kalimat itu membuat Alia terdiam. Ia menatap langit sore dari jendela, mengingat setiap malam yang penuh dengan aroma misterius itu. Di matanya mulai tumbuh rasa kagum dan penasaran yang tidak bisa ia tolak lagi. Dalam hati, ia berjanji, siapapun dia, aku akan menemukannya. Malam pun tiba. Angin berembus lembut, membawa aroma yang kini sudah akrab di hidung Alia. Ia duduk menunggu di kursi rodanya, tidak tidur seperti biasanya. Lampu kamarnya sengaja dimatikan, hanya menyisakan cahaya bulan yang menembus tirai. Dan benar saja, tak lama kemudian, suara langkah kaki terdengar samar dari arah taman belakang. Langkah itu pelan, seperti seseorang yang berusaha tidak menimbulkan suara. Alia menahan napas. Ia mengintip dari balik tirai. Di bawah sinar bulan, ia melihat bayangan seseorang berpakaian sederhana, membawa kantong kecil. Orang itu berjalan hati-hati mendekati jendela, lalu menaruh sesuatu di lantai. Alia nyaris bersuara, tapi menahan diri. Ia ingin tahu lebih dulu siapa orang itu sebenarnya. Ketika sosok itu hendak berbalik, cahaya bulan menyorot wajahnya sebentar. Wajah yang membuat Alia terkejut sampai tubuhnya gemetar. Dia, bisiknya lirih. Tukang becak itu. Hatinya berdebar keras. Semua kenangan tentang penghinaan yang pernah ia ucapkan terputar di kepalanya. Suara tawanya sendiri, kata-kata kasarnya, semuanya menusuk hati. Ia ingin membuka jendela, ingin memanggil, tapi suaranya tercekat. Ia hanya bisa menangis dalam diam. Sementara pria itu perlahan menghilang di balik taman. Keesokan paginya, Alia memutuskan untuk memanggil 2 bodyguardnya. Mulai malam ini, aku ingin kalian berjaga di taman belakang, katanya tegas. Salah satu dari mereka bertanya, ada pencuri Nona? Tidak,
jawab Alia cepat. Aku hanya ingin tahu siapa yang sering datang ke taman setiap malam. Para bodyguard mengangguk, siap menjalankan perintah. Namun, malam itu, meski mereka berjaga sampai pagi, tidak ada siapapun yang muncul. Hanya aroma ramuan yang masih sama kuatnya, seolah menembus dari tempat yang tak terlihat. Alia mulai bingung. Bagaimana seseorang bisa masuk tanpa jejak? Ia mencoba mencari sendiri petunjuk kecil. Di dekat jendela, ia menemukan kertas kecil yang menempel di pot bunga. Di sana tertulis dengan tulisan tangan yang sederhana. Jangan berhenti berharap, karena yang tak terlihat bisa jadi sedang bekerja untukmu. Alia menggenggam kertas itu dengan tangan bergetar. Air matanya menetes, jatuh di atas tulisan tersebut. Dia tahu, aku masih menunggu, bisiknya. Sejak hari itu, Alia semakin rajin berlatih berdiri dan berjalan pelan di dalam kamar. Setiap kali ia lelah, ia mencium aroma itu dan seperti ada kekuatan baru yang membuatnya bangkit kembali. Tubuhnya semakin kuat, langkahnya semakin stabil. Bahkan dokter yang datang untuk kontrol hampir tidak percaya dengan hasilnya. Ini keajaiban, Nona, kata dokter itu kagum. Pemulihan seperti ini jarang sekali terjadi. Alia tersenyum. Mungkin memang keajaiban, tapi aku ingin tahu dari mana datangnya keajaiban itu. Malam itu, ia berdiri di depan jendela, menatap langit dengan hati yang mulai lembut. Jika kau benar-benar orang yang sama seperti sebulan lalu, ucapnya pelan, aku ingin berterima kasih, tapi aku juga ingin meminta maaf. Sementara di kejauhan, di sebuah kontrakan kecil, Raffi sedang menatap bintang yang sama. Di tangannya ada selembar kertas lain yang serupa dengan yang diterima Alia, bertuliskan doa dan harapan untuk seseorang yang sedang mencari kesembuhan. Ia tersenyum, lalu berbisik lembut, "Teruslah kuat, Nona, karena sebentar lagi langkah pertamamu akan menjadi awal dari takdirmu." Pagi itu, sinar matahari menyelinap masuk ke kamar Alia, memantul lembut di lantai marmer yang dingin. Untuk pertama kalinya dalam 2 tahun terakhir, kamar itu tidak lagi terasa seperti penjara. Di depan cermin besar, Alia berdiri dengan hati berdebar. Tangannya bergetar memegang pinggiran meja. Ia melangkah 1 kali, kemudian 2 langkah, lalu terhuyung tapi tidak jatuh. Tangisnya pecah. Aku benar-benar bisa berdiri, ucapnya dengan suara parau. Bu Ratmi yang baru masuk kamar langsung tertegun melihat pemandangan itu. "Nona, astagfirullah, Nona berdiri," serunya haru. Alia menatap perawat tuanya itu sambil menangis bahagia. "Aku tidak tahu bagaimana ini bisa terjadi, Bu Ratmi. Tapi setiap kali aroma itu datang, kakiku seperti punya tenaga baru." Mereka berdua menangis dalam pelukan. Tak lama, suara langkah kaki dokter pribadi Alia terdengar. Dokter Randy, pria paruh baya yang sudah menangani Alia sejak kecelakaan 2 tahun lalu, masuk dengan wajah terkejut melihat Alia berdiri tanpa bantuan alat. "Nona, ini luar biasa," katanya terheran-heran. "Bagaimana bisa? Saraf-saraf di tulang punggung Nona dulu sudah dinyatakan mati. Tidak ada satupun pengobatan medis yang bisa memulihkannya." Alia duduk perlahan di kursi rodanya dan menghapus air matanya. "Saya tidak tahu, Dok, tapi saya mencium aroma yang sama setiap malam, seperti daun dan akar. Setiap kali saya menghirupnya, tubuh saya terasa ringan." Dokter Randy mengerutkan kening. "Aroma daun dan akar? Tidak ada ramuan herbal yang bisa menembus penyembuhan saraf seperti ini." Alia tersenyum samar. "Mungkin bukan soal daun dan akar, Dok. Mungkin soal ketulusan orang yang mengirimkannya." Dokter itu menatapnya bingung, tapi Alia tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia tahu, bahkan sains sekalipun tak selalu bisa menjelaskan mukjizat. Hari-hari berikutnya, kabar tentang kesembuhan Alia mulai terdengar di antara karyawan perusahaannya. Banyak yang tak percaya. Wanita yang dulu lumpuh total kini bisa berjalan pelan tanpa tongkat.
Beberapa bahkan mengira ia menjalani operasi rahasia di luar negeri. Tapi Alia tidak menanggapi semua itu. Ia hanya tersenyum dan berkata singkat, "Allah punya cara sendiri untuk menyembuhkan." Namun di balik ketenangan itu, rasa ingin tahunya semakin kuat. Siapa sebenarnya yang datang ke tamannya setiap malam? Ia mulai memperhatikan detail kecil, jejak tanah basah di halaman belakang, pot bunga yang bergeser sedikit, bahkan benang coklat yang sama dipakai untuk mengikat daun-daun yang ditinggalkan di dekat jendelanya. Suatu malam, ia memutuskan untuk menulis sepucuk surat pendek. Isinya sederhana. Untuk siapapun yang menaruh daun-daun ini, terima kasih. Aku tidak tahu siapa kamu, tapi aku mulai bisa berdiri. Jika kau mendengar ini, datanglah lagi. Aku ingin melihatmu. Surat itu ia taruh di dekat jendela, di tempat yang sama di mana ramuan itu selalu muncul. Namun malam itu, tidak ada siapapun yang datang. Hanya angin yang berembus pelan, membawa aroma samar yang menenangkan. Alia tersenyum kecil. Dia tahu, aku menunggunya. Sementara itu, di tempat lain, Raffi duduk di depan kontrakannya yang sederhana, menatap surat kecil yang sama. Ia menemukannya di tempat ia biasa menaruh ramuan. Hatinya bergetar membaca tulisan Alia. Dia tahu aku ada, gumamnya pelan. Tapi ia tak berani datang menemui Alia secara langsung. Ia takut kehadirannya justru membuat gadis itu marah, atau lebih buruk lagi, menolak kembali seperti dulu. Belum waktunya, bisiknya lirih. Aku akan tetap menolong dari jauh sampai dia benar-benar sembuh. Malam-malam berikutnya, Raffi tetap datang diam-diam. Tapi kini, setiap langkahnya terasa lebih berat karena rasa haru yang menyesak di dada. Ia tidak lagi datang sekadar membawa ramuan, melainkan membawa doa dari hati yang mulai tumbuh rasa sayang. Setiap kali melihat siluet Alia di jendela dari kejauhan, Raffi berbisik, "Semoga kau sembuh sepenuhnya, Nona. Dan semoga suatu hari kau tahu, tidak semua orang miskin datang untuk meminta." Beberapa minggu kemudian, Alia benar-benar bisa berjalan normal. Dokter Randy memeriksanya sekali lagi, dan kali ini ia benar-benar kehabisan kata. "Saya sudah lihat banyak pasien, Nona. Tapi ini keajaiban. Kalau saya tidak melihatnya sendiri, saya takkan percaya." Alia menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Saya percaya, Dok. Karena mukjizat itu datang lewat tangan orang yang dulu saya hina." Dokter itu mengernyit. "Maksud Nona?" Alia menggeleng. "Nanti, Dok, kalau waktunya tiba, saya akan ceritakan semuanya." Di luar ruangan, ia menatap taman yang dulu ia anggap tempat tanpa makna. Kini taman itu adalah tempat di mana mukjizat datang setiap malam. Tanpa suara, tanpa wajah, tapi dengan cinta yang tulus. Dan di malam yang sama, Raffi kembali mengayuh becaknya menyusuri jalan kota yang sunyi. Angin malam berhembus lembut di wajahnya, membawa rasa syukur yang hangat. Ia tersenyum tipis sambil berbisik, "Terima kasih Allah, bukan karena dia sembuh, tapi karena kau beri aku kesempatan untuk menolong tanpa harus dilihat." Sore itu, suasana rumah besar Alia terasa lebih hidup dari biasanya. Burung-burung beterbangan di halaman depan, dan beberapa karyawan rumah sibuk menyapu taman. Tapi di tengah semua kesibukan itu, Bu Ratmi, perawat tua yang selama ini setia merawat Alia, justru tampak gelisah. Ia mondar-mandir di dapur dengan wajah cemas, seolah menyimpan sesuatu yang berat di hati. Sementara itu, di lantai atas, Alia berjalan perlahan ke arah balkon. Langkahnya kini stabil, dan ia sudah bisa berjalan tanpa bantuan siapapun. Meski begitu, rasa ingin tahunya tentang sosok misterius yang menolongnya terus menghantui. Ia menatap taman belakang tempat di mana ramuan itu dulu selalu muncul. Sekilas, ia melihat bayangan Bu Ratmi berdiri di dekat sana sambil membawa sesuatu. Alia turun pelan dan menghampirinya. "Bu Ratmi," panggilnya lembut. Perawat itu menoleh kaget. "Nona, astagfirullah, Nona turun tanpa bantuan lagi?" Alia tersenyum kecil. "Aku sudah sembuh, Bu," berkat seseorang yang tidak mau menunjukkan dirinya. Bu Ratmi diam. Pandangannya menurun ke tanah.
Alia mendekat, suaranya pelan tapi tajam. Ibu tahu siapa dia, bukan? Perawat tua itu terdiam lama sebelum akhirnya berkata lirih. Saya tidak bisa bilang, Nona. Kenapa? Tanya Alia dengan nada tenang. Aku tidak akan marah. Aku hanya ingin tahu siapa yang sudah membuatku bisa berjalan lagi. Bu Ratmi menatap Alia dengan mata berkaca-kaca. Dia tidak ingin Nona tahu. Katanya, kebaikan tidak perlu disorot, cukup dirasakan. Alia menarik napas panjang. Tapi aku ingin berterima kasih, Bu. Aku ingin menebus kesalahanku pada orang itu. Perawat itu menggeleng. Dia takut kalau Nona tahu, Nona akan merasa bersalah. Dia cuma ingin melihat Nona sembuh. Alia menatapnya lama. Dan dalam diam, ia mulai sadar sesuatu. Dia orang yang pernah datang ke rumah ini, ya. Bu Ratmi tak menjawab, tapi air matanya jatuh begitu saja. Alia menatap ke langit yang mulai memerah di ufuk barat. Tukang becak itu, Raffi bukan? Bu Ratmi menutup wajahnya dengan tangan. Maaf Nona, saya sudah janji untuk tidak bilang apapun. Tapi, ya, dia orangnya. Hening menyelimuti taman. Suara angin berembus lembut melewati dedaunan. Alia tertegun, matanya mulai basah. Ia teringat semua kata-katanya yang dulu menghina Raffi. Tawa kerasnya, ejekan kasarnya, dan bagaimana dua bodyguard menyeret Raffi keluar dengan kasar. Ya Allah, bisiknya pelan. Orang yang kusebut hina justru orang yang menyelamatkanku. Bu Ratmi memegang tangan Alia. Raffi datang hampir setiap malam selama sebulan, Nona. Kadang hujan, kadang dingin sekali. Ia taruh ramuan di dekat jendela Nona dan berdoa agar Allah memberimu kesembuhan. Saya tahu, karena saya sering melihatnya dari dapur. Tapi ia selalu pergi sebelum matahari terbit. Alia menutup mulutnya dengan kedua tangan. Air matanya mengalir deras. Dan aku malah mengusirnya, mempermalukannya di depan semua orang. Perawat tua itu menunduk. Dia tidak pernah marah, Nona. Justru dia bilang, kalau suatu hari Nona sembuh, itu bukan karena dia, tapi karena Allah yang mendengar doanya. Kalimat itu menusuk hati Alia dalam-dalam. Ia tak bisa menahan isak tangisnya. Dalam benaknya, wajah Raffi yang sederhana kini tampak begitu mulia. Ia memandang taman yang dulu menjadi saksi keburukannya. Bu Ratmi, katanya dengan suara bergetar, tolong bantu aku temukan dia. Bu Ratmi menggeleng pelan. Raffi tidak tinggal di sekitar sini lagi, Nona. Setelah Nona mulai bisa berjalan, dia jarang datang. Katanya, tugasnya sudah selesai. Tapi aku harus menemuinya, ucap Alia mantap. Aku ingin mengucapkan terima kasih langsung. Aku ingin minta maaf malam itu. Alia duduk di kamarnya dengan perasaan campur aduk. Ia membuka laci kecil di meja dan mengeluarkan daun kering yang dulu ditemukan di dekat jendela. Ia memegangnya erat di dada. Raffi, dimanapun kamu berada, aku janji akan menemukanmu, ucapnya pelan. Sementara itu, di tempat lain, di pinggiran kota yang sepi, Raffi sedang menambal ban becaknya yang bocor. Lampu jalan redup menyinari wajahnya yang letih namun damai. Ia menatap becaknya lalu tersenyum kecil. Sudah cukup. Dia sembuh. Itu yang paling penting, katanya pada diri sendiri. Raffi tidak tahu bahwa di waktu yang sama, wanita yang dulu menghina dan mengusirnya kini sedang meneteskan air mata karena ingin mencarinya. Dan sejak malam itu, hidup Alia berubah. Bukan karena ia bisa berjalan, tapi karena hatinya mulai belajar bahwa di balik wajah sederhana dan tangan kasar seorang tukang becak, tersimpan ketulusan yang tak bisa dibeli oleh siapapun. Matahari pagi menembus jendela besar di kamar Alia, memantulkan cahaya ke lantai yang bersih mengilap. Angin lembut dari taman membawa aroma bunga melati, menyatu dengan semangat baru yang kini hidup di dalam dirinya. Hari itu, Alia menatap cermin besar di hadapannya dengan tatapan yang berbeda. Tidak lagi putus asa, tidak lagi sombong. Hanya seorang wanita yang penuh tekad. Ia berdiri perlahan, menatap refleksi dirinya.
Kakinya yang dulu tak bergerak kini kuat menopang tubuhnya. Langkah kecil itu mungkin terlihat sederhana bagi orang lain, tapi bagi Alia, itu adalah bukti bahwa keajaiban benar-benar nyata. Setiap kali ia melangkah, ia teringat wajah Raffi. Pria yang pernah ia hina, yang kini justru menjadi alasan di balik langkahnya. Langkah pertama, bisiknya pelan, tapi bukan langkah terakhir. Di ruang tamu, Bu Ratmi menunggu dengan wajah bangga. Saat Alia turun tangga tanpa bantuan, perawat tua itu langsung meneteskan air mata. "Masya Allah Nona, saya tidak pernah menyangka hari ini akan datang," ucapnya haru. Alia tersenyum sambil memeluknya. "Semua ini bukan karena aku, Bu, tapi karena seseorang yang diam-diam tulus menolongku." Hari-hari berikutnya, Alia mulai kembali bekerja di kantornya. Para karyawan kaget melihat CEO mereka berjalan dengan langkah mantap. Beberapa bertepuk tangan, beberapa bahkan menangis haru. Namun di balik senyum yang ia tunjukkan di hadapan semua orang, hatinya tetap diliputi satu keinginan besar, menemukan Raffi. Malam itu, setelah semua orang pulang, Alia duduk di ruang kerjanya yang luas. Ia menatap jendela tinggi yang memperlihatkan langit penuh bintang. "Raffi," bisiknya, "aku tidak tahu di mana kau tinggal, tapi aku akan mencarimu sampai ketemu. Aku ingin meminta maaf dan berterima kasih dengan tulus." Ia lalu menulis surat singkat dan menaruhnya di dalam kotak kecil bersama seikat daun kering yang dulu ia simpan. Surat itu ia berikan kepada Bu Ratmi. "Kalau ibu bertemu dia lagi,